Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah manajemen keuangan mengenai manajemen produksi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai manajemen produksi, terlebih dahulu kita memahami definisi dari manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses perubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan suatu mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Di antaranya division of labor yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar, sehingga kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada beberapa pengertian menurut para ahli yang telah meneliti mengenai manajemen produksi. Yang pertama ada Heiser dan Ryder. Menurut Heiser dan Ryder, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Itu adalah definisi dari ahli Heiser dan Ryder. Selanjutnya ada menurut ahli Ilham Fahmi. Menurut Ilham Fahmi, pengertian manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Selanjutnya, menurut ahli Sofyan Ash-Shauri. Menurut Sofyan Ash-Shauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Fungsi manajemen produksi. Setelah mengetahui pengertian manajemen produksi itu apa, Anda juga perlu tahu fungsi dari manajemen ini dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban dalam mengelola serta
mentransformasikan input ataupun masukan menjadi output, serta keluaran yang memiliki bentuk berupa barang dan jasa sehingga memberikan pendapatan untuk suatu perusahaan. Pelaksananya membutuhkan rangkaian kegiatan mengenai kegiatan, keterikatan, serta menyatu dan menyeluruh. Nah, menurut Sofyan Asyuri terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada jasa pendukung, yang ketiga ada proses pengelolaan, yang keempat ada pengendalian dan pengawasan. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu perencanaan? Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Yang kedua ada jasa pendukung. Jasa penunjang di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjangan ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. Ketiga ada proses pengelolaan. Biasanya dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelola produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang keempat ada pengendalian dan pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Di antaranya yang pertama ada ruang lingkup berkaitan dengan desain, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi, yang ketiga ada ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kita akan bahas satu persatu. Ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengelolaan, dan keluaran pelanggan. Yang ketiga ada ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan, oleh sebab itu kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran, perbaikan terhadap efisien dan keaktifan sistem, kompetensi dan dari para pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Selanjutnya,
Aspek-aspek manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua ada pengendalian produksi barang atau jasa, yang ketiga ada pengawasan produksi barang dan jasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen produksi. Jadi kesimpulan yang saya dapat mengenai manajemen produksi yaitu manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai dengan kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produksi ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu kualitas terbaik. Ini ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik teknis yang sesuai dengan persyaratan spesifik. Organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Jika mereka diproduksi melebihi permintaan, modal akan ditutup dalam bentuk inventaris, dan jika kuantitas produk di bawah permintaan menyebabkan kekurangan produk. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi.